Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian ini tadi sebelum pembelajaran saya ada pembelajaran apa? Untuk pelajaran sendiri aman tadi? Diri kalian sendiri aman nggak? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cara mengendalikan emosi. Masih ada semangat? Masih. Hari ini yang tidak berangkat ada berapa orang? 4. Siapa aja? Mati, tahu, Yaya, Anita. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kalian lihat ini ada apa yang namanya ekspresi ya? Kira-kira ekspresi pertama itu ekspresi apa ya? Sebelumnya saya tanya ada yang tidak terlihat. Jangan malu-malu, ini untuk kebutuhan kalian sendiri. Kalau kalian tidak kelihatan, nanti kalian berarti tidak akan memahaminya. Obat yang bisa langsung bisa fisik tempat duduk yang kosong sebentar ya. Oke, untuk gambar yang pertama, ekspresi apa itu? Terus yang kedua, yang ketiga, oke, kira-kira dari ekspresi-ekspresi di depan ini kalian bisa menyimpulkan ini buat ekspresi apa aja? Oke. Sebelumnya saya mau tanya lagi, ada yang tahu nggak apa sih emosi itu? Marah, perasaan, meluapkan isi hati. Ya kan? Jawaban kalian betul semua, tapi kita samakan sesi kita ya. Oke. Emosi itu apa? Emosi itu menurut Goleman tahun 1945, emosi merupakan segala aktivitas, pikiran, perasaan, nafsu serta setiap keadaan mental yang bebas dan meluap-luap, dan itu cenderung mempengaruhi perilaku kalian. Bisa dipahami? Atau ada yang bingung? Ya. Oke, jadi bisa menangkap ya arti emosi itu apa? Ya. Di sini emosi itu punya manfaat. Menurut kalian setuju nggak sama statement tersebut? Emang emosi punya manfaat ya? Bukannya emosi itu marah-marah? Yang kalian tahu emosi itu tuh fokusnya kemana? Condong kemana? Emosi itu tuh ada dua ya, ada negatif, ada positif. Kira-kira yang negatif apa? Marah, ya marah. Terus yang positif? Bahagia. Jadi bahagia itu termasuk emosi. Sampai sini ada? Selanjutnya, fungsi. Emosi itu berfungsi sebagai pembangkit energi, membawa informasi, membawa pesan kita, intrapersonal kita, dan sebagai sumber informasi keberhasilan. Maksudnya apa? Jadi emosi itu tuh kalian mendapat sebuah informasi misal, terus informasinya itu tidak menyenangkan buat kalian, timbul-timbul emosi, marah, jengkel, jangan. Dan itu kadang setiap orang levelnya beda. Ada yang marahnya itu meluap-luap dan ada yang juga marah, ya kan? Ya. Lalu bagaimana cara mengungkapkan emosi? Di sini emosi ada verbal dan non verbal. Untuk verbal misalnya kalau tidak suka ya bilang tidak suka, kalau suka ya bilang suka. Jadi ya tidak. Buat kalian misal kalian dimintain tolong atau kalian diganggu, kalian bilang aja kalian terganggu, kalian tidak suka. Jangan di sini masih ada banyak orang yang merasa gak enakan. Ada yang kecewain temen gitu, merasa gak enak, akhirnya kalian berhenti sendiri, ya kan? Ya. Nah, jadi kalau mulai saat ini kalau kalian memang menyetujui akan hal itu, bilang setuju, kalau enggak ya sampaikan apa adanya. Untuk non-verbal itu bisa dilihat dari raut wajah, dari sorot mata, sama bahasa tubuh. Contohnya ya kemarin ada suatu insiden kayak diejek, terus yang diejek itu udah merengut. Kalau udah merengut itu tolong jangan dilanjutkan, nanti jadinya sakit hati yang berkepanjangan. Dan kita nggak tahu mental seseorang itu gimana.
Bisa dipahami? Nah, ada 5 aspek kemampuan mengelola emosi. Yang pertama, mampu mengendalikan diri. Ada yang sudah mampu mengendalikan diri? Kita belajar sama-sama. Selanjutnya menunjukkan sifat dapat dipercaya. Kalian sebagai individual, sebagai manusia, kalau sudah dipercaya sama teman kalian, jangan bohongi teman kalian. Ketiga, menunjukkan sifat yang bersungguh-sungguh. Jadi kalian itu tulus, kalian ikhlas. Tidak karena suatu hal kayak misal aku temenan sama ini, biar nanti bisa dibeli jajan dan sebagainya. Itu namanya memanfaatkan. Selanjutnya menunjukkan adaptabilitas. Jadi kalian itu bisa menyesuaikan. Di kelas ini kan kalian pasti berbeda-beda. Pemikiran kalian juga beda. Tolong jangan mengedepankan pemikiran kalian secara interpersonal kalian sendiri. Hargai toleransi. Selanjutnya menunjukkan inovasi. Kalian sebagai pelajar, sebagai siswa, seharusnya mampu mengembangkan, mengeksplorasi pemikiran ide-ide yang ada di otak kalian. Jadi kalian jangan diem aja. Biar kalian itu jadi manusia yang aktif. Jadi privilege, nggak hanya diem aja terus cari aman. Jangan jadi ya. Oke, tadi merupakan pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Untuk selanjutnya kita akan melakukan sebuah proyek untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan kalian dan seberapa banyak pengalaman kalian. Kita bikin apa? Dengan ya. Oke, tadi ada? Silakan. Ya. Silakan. Pokoknya. Saya ambil 2 aja. Sama berikut. Ya, berikut ya. Satu kelompok perwakilan menyampaikan di tempat duduk saja. Ya. Ayo. Oke, silakan yang lain bisa diskusikan. Halo. Yang lain bisa diskusikan siapa yang akan menyampaikan. Ayo, apa? Silakan. Berdiri ya. Emosinya apa? Emosinya apa yang muncul? Oke, bisa dipahami berarti ya? Bisa diterapkan. Oke, selanjutnya yang siap, Saskia. Ya. Emosional negatif saya, kemarin saya dijanji sama dia, saya marah-marah. Terus, bagaimana menghadapi emosi menurut kamu saya? Jangan dengarkan suaranya Saskia bisa dilantangkan. Satu, harus istighfar. Ya betul, harus istighfar. Bagi kan muslim ya. Oke, yuk. Bagus. Kalian harus ingat sama-sama kita ya, sama Allah Subhanahu wa taala. Terus sabar. Nah, betul. Kalian kalau bisa mengatur nafas itu termasuk juga mengatur emosi kalian. Kalian lima ya lima. Oke, kita berempat ya berarti ya. Oke, teman-teman setuju dengan solusinya Saskia? Ngomongnya sudah siap? Oke, yang lain kalau didengar
Meski merasa lelah, akhirnya terbayar. Aku langsung merasa lebih percaya diri dan semakin termotivasi untuk terus berusaha di ujian berikutnya. Itu ya positif deh. Ketika saya mendapatkan pengalaman di kelas dengan hasil memperoleh nilai yang bagus, saya tidak akan merasa puas atau tidak memunculkan rasa sombong dan saya akan berusaha belajar lebih giat lagi. Oke, kelompok ini dibikin alurnya seperti cerita ya. Iya. Oke, tepuk tangan dulu. Semangat buat kalian semua. Oke, sebenarnya kalau semuanya menyampaikan waktunya cukup ya, karena ini sudah mau pulang, ya kan? Solusi dari teman-teman kalian. Sejauh ini kira-kira sudah ada pandangan buat kalian mengelola emosi? Sudah? Oke, kalau sudah saya mau melihat aktivitas kalian. Jadi selama 1 minggu, silakan kalian punya buku BK masing-masing ya? Ya. Selama 1 minggu silakan tuliskan kalian catat perasaan setiap dari kalian. Ya, setiap dari kalian mencatat perasaan yang kalian rasakan. Nah, kalian senang atau emosi, nah di situ juga silakan catat kalian mengatasinya gimana. Paham? Satu catatan. Satu catatan yang berisi perasaan kalian dan solusi kalian. Nanti kita akan teruskan di minggu depan, Rabu minggu depan. Paham ya? Paham. Jadi itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa menjadi lebih baik dan informasi maupun materi yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Karena tadi saya sudah memulai pembelajaran kita hari ini, maka saya akan akhiri. Karena yang dimulai tanpa diakhiri itu masalah hati, ya kan? Ya. Tapi ini kan belajar kan, jadi saya akhiri. Assalamualaikum.